Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Ade, saya dari kelas AK1 semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan perbedaan pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pendekatan ilmiah dan ilmiah terbagi menjadi 4. Yang pertama, definisi pendekatan ilmiah. Yang kedua, definisi pendekatan non ilmiah. Yang ketiga, cara pendekatan non ilmiah. Dan keempat, karakteristik pendekatan ilmiah. Nah, yang pertama, definisi pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Namun, pendekatan ilmiah wujudnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Nah, di dalam definisi pendekatan ilmiah ada beberapa definisi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, reduksionisme adalah pendekatan yang mereduksi kompleksitas permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat dengan mudah diamati dan diteliti. Contohnya, permasalahan mutu belajar di UNJ. Dalam mendekatkan reduksionisme diperinci agar lebih fokus di suatu permasalahan menjadi permasalahan untuk belajar di PPKN UNJ. Nah, yang kedua, repeatability adalah suatu pengetahuan disebut ilmu bila pengetahuan tersebut dapat dengan mengulangi eksperimen atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Contohnya, seorang mahasiswa UNJ melakukan pengujian kafein pada kopi yang menghasilkan bahwa kopi dapat menyebabkan insomnia. Nah, dan pada waktu dan tempat menghasilkan bahwa berbeda mahasiswa UI menguji kafein pada kopi dapat menyebabkan insomnia. Jadi penguji kopi menyebabkan insomnia merupakan suatu kebenaran. Nah, yang ketiga, refutation adalah sifat ini mensyaratkan bahwa suatu ilmu harus mempunyai informasi yang dapat ditolak kebenarannya oleh orang lain. Contohnya, teori atom menurut John Dalton yang menganggap atom merupakan unsur terkecuali di alam semesta yang ditolak beberapa ilmu, seperti J.J. Thomson yang membagi atom menjadi proton dan neutron dalam teori rotikismis. Nah, yang kedua, definisi pendekatan non ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa definisi pendekatan non ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum diketemunya. Metode ilmiah dilakukan berbagai cara. Di antaranya ialah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan menggunakan akal sehat, dalam kurung common sense, menggunakan institusi, melalui wahyu, melalui usaha atau coba-coba, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga, cara pendekatan non ilmiah. Pendekatan non ilmiah umumnya memiliki metode yang terkesan sangat tradisional. Di antaranya yaitu yang pertama, akal sehat. Common sense merupakan konsep atau pandangan umum yang digunakan oleh manusia secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu sisi, akal sehat memang merupakan suatu kebenaran pada sisi yang lain. Namun akal sehat dapat menyesatkan manusia dalam mengambil sesuatu keputusan. Contohnya, menurut orang awam,
menurut orang awam, bulan berbentuk bulat dan rata. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, pandangan tersebut tidak benar karena kontur permukaan bulan tidak rata dan bergelombang. Nah, yang kedua, wahyu merupakan suatu pengetahuan yang datang secara langsung dari Tuhan, sama sekali bukan merupakan usaha aktif manusia melalui kegiatan kenalaran. Contohnya kitab-kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada orang pilihannya, seperti Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, institusi merupakan kemampuan untuk memahami sesuatu melalui bisikan hati. Contohnya, pada saat seorang ingin melakukan suatu tindakan, maka dia akan merasa apakah tindakan itu sesuai hati nuraninya. Nah, yang keempat, karakteristik pendekatan ilmiah. Nah, di sini karakteristik pendekatan ilmiah umumnya ada 4 karakteristik penelitian, yaitu yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang keempat empirik. Nah, mungkin itu penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.